kita semua, kembali saya Catur Sasongko, salah satu penulis buku Akuntansi Biaya edisi kelima, selain Pak Firdaus Dudi dan Ibu Wasila Abdullah. Kali ini saya akan menyajikan presentasi tentang akuntansi biaya materi bab ke-7. Nah, bab ke-7 ini adalah tentang biaya bahan baku. Jadi nanti para peserta sekalian bisa melihat apa saja yang dibahas di bab 7 ini pada buku Akuntansi Biaya Firdaus Dunia, Wasil Abdullah, dan Catur Sasongko edisi kelima. Oke, kita mulai masuk saja. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah memahami akuntansi biaya bahan baku dan sistem pengendalian dengan prosedur operasi. Yang berikutnya, perlakuan biaya pengangkutan dalam penentuan harga pokok bahan. Ketiga, sistem pencatatan untuk persediaan bahan baku dengan metode penentuan harga pokok atas pemakaian bahan baku. Keempat, definisi dan menghitung kuantitas pesanan ekonomis atau economic order quantity. Nanti dia akan diperlihatkan bagaimana menghitung jumlah yang harus dipesan setiap kali melakukan pemesanan yang meminimalkan biaya. Berikutnya, tujuannya adalah definisi dan menghitung titik pemesanan, definisi dan menghitung persediaan pengaman atau safety stock, rencana ABC terkait pengendalian persediaan bahan baku, dan metode just in time dalam manajemen persediaan. Oke, kita mulai. Jadi, kembali ke bab 2 dalam buku ini, biaya produksi itu dibagi menjadi 3. Pertama adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, fokus di bab 7 ini kita membahas tentang biaya bahan baku. Oke, biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku ini ketika dikeluarkan nanti akan jadi harga pokok produksi atau cost of good manufacture. Ketika sudah dijual dia akan menjadi beban pokok penjualan. Nah, ini menjadi penting karena kadangkala biaya bahan baku ini adalah biaya yang paling besar yang ada dalam cost of goods sold. Kemampuan perusahaan untuk mengelola persediaan dengan baik bisa membuat COGS-nya menjadi lebih efisien. Semakin efisien COGS, maka dengan penjualan tertentu laba bisa ditingkatkan. Nah, kita sekarang mulai masuk ke akuntansi biaya bahan baku. Kenapa penting akuntansi biaya bahan baku? Pertama, untuk penentuan harga pokok bahan baku. Berikutnya untuk menentukan harga pokok produk. Kalau kita tahu harga pokok produk, berapa biaya per unitnya, maka perusahaan bisa menentukan berapa harga jual per unit yang bisa memberikan tingkat keuntungan. Yang berikutnya adalah, perusahaan juga perlu untuk mengendalikan biaya bahan baku. Nah, jangan sampai perusahaan mengalami kerugian jika ada inefisiensi dalam pemanfaatan atau penggunaan bahan baku. Nah, bahan baku ini adalah 3 komponen tadi dalam biaya produksi selain biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead produksi. Oke, sekarang kita mulai masuk dulu ke prosedur pembelian dan penerimaan bahan baku. Ada permintaan pembelian, yang pertama kali aktivitasnya ini dokumennya menggunakan formulir purchase requisition, formulir tentang bahan baku dan perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan tiap-tiap unit. Kemudian dari purchase requisition ini akan dibuatkan purchase order. Purchase order ini yang akan diberikan ke pemasok. Nah, setelah itu dari pemasok barangnya datang, perusahaan membuat namanya dokumennya laporan penerimaan atau receiving report. Nah, receiving report. Jadi 3 ini terjadi secara tidak simultan, tapi dia bertahap, sequence. Jadi ada permintaan pembelian dulu, kemudian nanti dibuatkan purchase ordernya, setelah itu purchase order dikirimkan ke pemasok. Kalau pemasok setuju untuk mengirimkan barangnya, kemudian nanti ketika barang datang dari pemasok, diperiksa produk yang diterima dari pemasok tersebut, bahan bakunya diperiksa, misalnya jumlahnya, kuantitasnya, dan kualitasnya, nanti dibuatkan laporan penerimaan barang bahan baku dari pemasok. Oke, pencatatannya ini seperti di bab 2 juga. Jadi ketika bahan baku digunakan, maka di debit adalah barang dalam proses atau work in process.
kemudian dikredit adalah persediaan bahan baku. Nah, ini biaya overhead pabrik ini penggunaan bahan baku tidak langsung. Jadi ingat ada dua pembedanya, ada bahan baku langsung, ada bahan baku tidak langsung. Mudahnya bahan baku langsung adalah bahan baku yang mudah dan dapat ditelusuri ke objek biaya secara ekonomis. Sedangkan bahan baku tidak langsung bahan baku yang sulit untuk ditelusuri ke objek biaya secara ekonomis. Jadi penggunaan bahan baku akan didebet barang dalam proses, penggunaan bahan baku tidak langsung akan didebet biaya overhead pabrik. Ini beban perlengkapan pemasaran kalau yang dipakai adalah untuk perlengkapan pemasaran, dan yang administrasi untuk keperluan bagian administrasi. Kreditnya adalah persediaan bahan baku. Jadi ketika bahan baku digunakan, maka jumlah bahan baku juga berkurang. Oke, nah pembelian bahan baku ya persediaan bahan baku pada utang dan kas. Nanti kalau ada retur dikembalikan utang dagang pada persediaan bahan baku. Oke, ini seperti di pengantar akuntansi 1 sebetulnya. Nah, ini mencatat transaksi berkaitan dengan persediaan bahan baku. Sekali lagi barang dalam proses didebet untuk pemakaian bahan baku langsung, biaya overhead pabrik ini untuk pemakaian bahan baku tidak langsung, dan pemakaian bahan baku langsung maupun tidak langsung menggunakan satu akun saja dikredit persediaan bahan baku. Oke, di pengembalian bahan bakunya kalau dikembalikan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan biaya overhead pabrik. Nah, sekarang kita masuk materi berikutnya, yaitu kuantitas pesanan ekonomis atau economic order quantity. Definisinya economic order quantity adalah kuantitas persediaan untuk satu kali pemesanan dengan biaya persediaan tahunan yang minimum. Jadi mudahnya dengan menggunakan economic order quantity, perusahaan bisa tahu berapa jumlah yang harus dipesan setiap kali melakukan pemesanan. Nah, jumlah yang dipesan tersebut harus bisa meminimalkan biaya persediaan tahunan. Nanti akan kita lihat apa saja yang masuk dalam biaya persediaan tahunan. Oke, jadi biaya persediaannya mudahnya kita bagi biaya atau carrying cost. Ini biaya yang dikeluarkan untuk persediaan. Contohnya sewa pembiayaan listrik, terus juga bayar tenaga keamanan. Oke, sekarang kita lihat masuk ke apa sih biaya persediaan yang diperhitungkan dalam economic order quantity. Yang pertama adalah biaya penanganan persediaan atau carrying cost. Nah, apa ini carrying cost? Apa saja? Satu misalnya biaya sewa gudang untuk menyimpan bahan baku. Nah, ada biaya sewa per tahunan. Yang kedua misalnya untuk biaya listrik, air, dan telepon yang untuk di bahan baku. Juga gaji untuk tenaga pengamanan atau security. Nah, yang kadang-kadang sering dilupakan karena memang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan adalah biaya dari uang yang tertanam di dalam persediaan. Jadi kalau perusahaan membeli persediaan, dia harus mengeluarkan uang untuk beli persediaan bahan baku tersebut. Nah, kalau bahan bakunya tidak digunakan untuk menghasilkan barang jadi, maka uang perusahaan tertanam di bahan baku tersebut. Nah, itu namanya ada opportunity cost. Yang kedua adalah biaya pemesanan. Ini biaya yang dikeluarkan setiap kali melakukan pemesanan ke supplier. Misalnya purchase ordernya masih dalam bentuk paper, misalnya ada biaya pengiriman dan segala macam. Nah, EOQ menentukan berapa jumlah yang harus dipesan bahan bakunya atau barang jadi juga bisa sebetulnya, agar biaya penanganan persediaan dan biaya pemesanannya ini menjadi efisien, menjadi minimal. Jadi dia menentukan berapa jumlah yang harus dipesan agar biaya penanganan persediaan dan biaya pemesanannya menjadi minimal. Oke. Nah, ini formulanya. Jadi economic order quantity adalah akar 2 dari 2 kali kebutuhan jumlah unit dalam setahun. Jadi ingat, ini terkadang ada kesalahan yang sering terjadi. Jadi nanti kalian mengerjakan soal, kemudian ada soalnya jika PTX membutuhkan 100 unit per bulan, maka kebutuhannya ini bukan 100, tapi 100 kali 12, karena setahun 12 bulan. Kalau
kebutuhannya per hari, maka harus dikalikan dengan 365. Oke. Kemudian dikalikan dengan biaya pemesanan, dibagi dengan biaya atau harga bahan baku per unit kali biaya penanganan persediaan. Nanti dapat EOQ. Di soal ini ada misalnya kebutuhan bahan baku dalam setahun ke depan adalah 2000 unit. Jadi KU-nya adalah 2000 unit. Oke. Berikutnya harga bahan baku per unitnya adalah 200. Jadi harga bahan bakunya 200 rupiah. Yang berikutnya, biaya pemesanan setiap kali melakukan pemesanan adalah 5.000. Nah, biaya pesannya 5.000. Kemudian, biaya penanganan persediaan atau carrying cost-nya adalah 10% dari harga bahan baku. Biaya penanganan 10%. Maka pertanyaannya adalah berapa EOQ-nya? Nah, tadi EOQ adalah 2 dari 2 kali kebutuhan unit dalam setahun kali biaya pemesanan dibagi biaya ini biaya pemesanan, biaya penanganan persediaan. Oke. Jadi kalau di sini 2 akar 2 dari 2 kali kebutuhan setahunnya adalah 2000 unit. Oke. Dikali dengan setiap pesan mengeluarkan biaya pesanan sebesar 5.000. Kali 5.000 dibagi dengan biaya penanganannya adalah 10% dari harga bahan baku. Jadi 10% kali 200. Nah, ini dia. Oke, coba kita lihat di slide-nya. Nah, dapat 1000 unit. Nah, 1000 unit. Maksudnya apa? Perusahaan ini, PT Berjaya Abadi ini akan memesan setiap kali melakukan pemesanan sebesar 1000 unit. Nah, dia akan memesan dalam jumlah 1000 unit setiap kali melakukan pemesanan. Dengan 1000 unit ini, dia akan meminimalkan biaya persediaan. Apa saja biaya persediaan tadi? Biaya pemesanan dan biaya penanganan persediaan. Kalau dia lebih dari 1000 atau kurang dari 1000 dalam satu kali pemesanan, maka biayanya tidak minimal. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Jumlah kebutuhan setahunnya adalah 2000 unit, kemudian EOQ-nya atau kuantitas pemesanan ekonomisnya 1000 unit. Maka gampangnya perusahaan tersebut melakukan pemesanan jumlah kebutuhan dibagi dengan EOQ-nya. Dia akan memesan 2 kali dalam setahun. Oke. Maka biaya pemesanannya adalah jumlah pesanan dalam setahun 2 kali dikalikan dengan biaya pemesanannya. 2 kali 5.000 jadi 10.000, ya. Jadi total biaya pemesanan setahun adalah 10.000. Nah, sekarang kita lihat biaya penanganan bahan bakunya. Pertama kita cari dulu jumlah persediaan rata-rata. Jumlah persediaan rata-rata ini adalah EOQ atau kuantitas pemesanan ekonomis dibagi 2. Ya, dari rumus ini kita dapat EOQ-nya adalah 1000, berarti persediaan rata-rata adalah 1000 dibagi dengan 2, dapat 500. Nah, biaya penanganan persediaan adalah jumlah persediaan rata-rata 500 dikali biaya penanganan persediaannya adalah 10% kali 200. Jadi 500 unit kali 10% kali 200 sama dengan 10.000. Nah, ini ada hal yang menarik. Tadi kita menghitung biaya pemesanan setahun totalnya 10.000. Ternyata biaya penanganan persediaannya pun 10.000. Jadi kita bisa simpulkan jika perusahaan memesan sebesar EOQ-nya, maka biaya penanganan bahan baku akan sama dengan biaya pemesanan bahan baku. Nah, contoh 72 ini memperlihatkan tentang bagaimana menghitung kuantitas persediaan ekonomis dan biaya persediaan. Jadi contoh di sini PT ABC bla bla bla
Kebutuhan setiap 3 bulannya 6.250. 6.250 setiap 3 bulan. Biaya pemesanannya 40.000 dan biaya penanganan persediaan adalah 2.000. Pertanyaan pertama adalah berapakah KPE-nya atau EOQ-nya? 2 kali 4. Kenapa kali 4? Yang kita dapat kebutuhan setiap 3 bulan. 6.250. Sedangkan di sini rumusnya adalah kebutuhan per tahun. Jadi ada 4 kali ya, 2 kali 4 kali 6, 2,5 kali 40.000 bagi 2.000 dapat KPE-nya 1.000 unit. Kemudian berapakah jumlah yang dipesan dalam setahun? Nah, berapa yang dalam setahun? Kebutuhannya adalah 4 kali 6.250 atau 25.000 dibagi dengan setiap kali pesan 1.000, maka akan ada 20 kali pemesanan bahan baku ini dalam 1 tahun. Oke, biaya pemesanannya adalah berapa jumlah pemesanan per tahun, dapat dari nomor 2 tadi, 25 kali. Berapa biaya pemesanan setiap kali pemesanannya? 40.000, dapat dari data dari soal. Maka total biaya pemesanannya adalah 25 kali 40.000 atau 1 juta. Persediaan rata-ratanya adalah EOQ bagi dengan 2, 1.000 bagi dengan 2, 500. Biaya penanganan persediaannya adalah persediaan rata-rata kali biaya penanganan persediaan 500 unit kali 2.000 sama dengan 1 juta. Nah, jadi total biaya persediaan dengan EOQ 1.000 ini adalah biaya pemesanan 1 juta, biaya penanganan persediaan juga 1 juta. Jadi kalau kita lihat di sini, KPE membuat biaya pemesanan dan biaya penanganan persediaan pada nilai yang sama. 1 juta dan 1 juta di sini contohnya. Di contoh 72 yang ada di buku Anda. Di total biaya persediaannya adalah sebesar 2 juta. Yang berikutnya kita masuk ke materi waktu pemesanan kembali atau reorder point. Nah, di waktu ini menentukan ketika jumlah persediaan sudah sampai berapa, perusahaan harus segera melakukan pemesanan kembali. Hal ini dilakukan jangan sampai ketika persediaan di gudang habis, padahal ada permintaan. Nah, akibatnya nanti perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan, akan kehilangan penjualan saat ini dan juga kehilangan penjualan di masa depan. Nah, oleh karena itu, apa yang menentukan reorder point ini? Nah, ada 3 faktor yang menentukan kapan harus memesan kembali. Pertama adalah jangka waktu perolehan atau lead time barang. Ini adalah jangka waktu sejak persediaan dipesan ke pemasok sampai nanti tiba di perusahaan. Jadi kalau lead time-nya 3 hari berarti sejak dipesan sampai nanti diterima perlu waktu 3 hari. Nah, ini biasanya harus dikendalikan dengan sangat baik oleh perusahaan, jangan sampai lead time ini meleset dari yang dijanjikan. Sekali meleset, maka kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan juga akan meleset. Berikutnya tingkat pemakaian persediaan. Berapa jumlah yang dipakai dalam waktu lead time ini? Tadi misalnya lead time-nya 3 hari. Setiap hari dia akan dipakai 100. Berarti dalam jangka waktu dia perolehan kali dengan tingkat pemakaian adalah 3 hari kali 100, 300. Nah, yang berikutnya adalah persediaan pengaman atau safety stock. Persediaan pengaman ini adalah jumlah yang harus disimpan oleh perusahaan agar tidak terjadi stock out cost. Nah, oke. Apa stock out cost? Jadi stock out cost ini terjadi ketika ada permintaan pelanggan, permintaan dari pelanggan, tapi barang tidak ada. Nah, ini stock out cost. Ya. Jadi ini tidak boleh terjadi di perusahaan. Ada permintaan dari pelanggan, tapi ternyata perusahaan tidak memiliki barangnya. Maka akhirnya perusahaan akan kehilangan penjualan dan penjualan saat ini dan penjualan di masa depan. Pelanggan yang tidak puas ini mungkin nanti dia akan mencari ke pesaing perusahaan. Nah, jika pelanggan tersebut ingin membeli lagi, dia akan beli ke pesaing perusahaan tadi. Oke? Lanjut sekarang. Jadi waktu pemesanan kembali adalah jangka waktu perolehan atau lead time tadi dikalikan dengan jumlah pemakaian bahan baku selama lead time. Contoh di sini PT Berjaya Abadi rata-rata per hari menggunakan bahan baku sebanyak 8 unit.
Jika jangka waktu perolehan atau lead time-nya 10 hari, maka waktu pemesanan kembalinya adalah jangka waktu perolehan dikali jumlah pemakaian. 10 hari kali 8 unit berarti 80 unit. Jadi 80 unit ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika persediaan sudah mencapai 80 unit, maka perusahaan harus segera pesan kembali. Nah, jadi nanti ketika hari ke-10, ketika persediaan 0, barang datang lagi. Nah, sekarang kita